Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram. Episode ketiga. Adipati Surantani gugur di medan perang. Di Kediri, pasukan Mataram sudah mendengar bahwa para bupati wilayah timur mengejar mereka. Panglima Adipati Aryo Surantani memerintahkan kepada Tumenggung Alap-Alap agar semua boyongan diberangkatkan pulang ke Mataram. Kemudian Alap-Alap disuruh mengumpulkan para kerabat dan punggawa Mataram untuk bersiap menghadang musuh yang datang dari sisi timur sungai. Adipati Pajang menempati sayap kiri, didampingi Adipati Martoloyo, Mandurorejo, Uposonto, dan prajurit Panumping. Sementara itu di sayap kanan ditempati para kerabat raja. Tidak lama pasukan wilayah timur sudah sampai di sisi timur sungai Andoko. Mereka bermaksud merampas kembali para tawanan dari Malang dan Lumajang. Tetapi mereka tidak berani menyeberang. Mereka kemudian menantang dari seberang sungai agar pasukan Mataram terpancing kemarahannya. "Ayo, orang Mataram, kalian menyeberanglah kalau sungguh laki-laki. Sungguh bukan prajurit kalau tak berani menyeberang." Prajurit Mataram yang mendengar panas hatinya. Ngabai Katawengan melapor kepada Kiai Surantani. "Bagaimana kalau terus-menerus begini? Mereka sungguh membuat panas hati. Bagaimana kalau kita menyeberang?" Kiai Surantani berkata, "Baiklah, umumkan kepada pasukan Mataram agar menimbun sungai untuk menyeberang." Prajurit Mataram segera melaksanakan perintah. Mereka menimbun jurang dan sungai untuk menyeberang. Setelah dapat dilalui, mereka segera memulai penyeberangan. Barisan depan sudah sampai di seberang sungai. Tetapi musuh segera menyambut dengan tombak dan peruntungan senapan. Pasukan Mataram kerepotan menghadapi. Banyak dari mereka yang tercebur ke sungai. Pasukan Mataram yang melihat teman-teman mereka kerepotan kemudian menyeberang dengan berenang. Setelah bersusah payah mereka berhasil mendarat ke seberang. Tetapi pasukan musuh sudah memberuntung dengan tembakan. Tombak dan lembing menghadang pasukan Mataram yang berusaha naik tebing sungai. Karena kalah posisi, banyak prajurit Mataram tewas dan terluka. Sungai Andoko mengalirkan air darah oleh luka para prajurit Mataram dan kuda-kuda mereka. Dalam peristiwa itu, Panglima Mataram Kiai Surantani gugur di tengah sungai. Akhirnya pasukan wilayah timur perlahan mundur. Mereka kembali ke pondokan dengan membawa kemenangan. Panglima Madura Kiai Pulangjiwo mundur dengan naik kuda. Dari atas kuda, Aryo Pulangjiwo memuntir-muntir kumis dan bergumam. Ternyata hanya seperti itu kemampuan prajurit Mataram. Tak bisa menahan Aryo Pulangjiwo, keturunan Jaran Panulih. Pasukan wilayah timur sampai di pondokan, hari sudah menjelang malam. Sementara itu prajurit Mataram masih mencari jenazah Kiai Surantani di sungai. Mereka mencari di antara tumpuan mayat yang bersusun-susun di sungai. Sampai beberapa lama baru ketemu. Jenazah lalu dimasukkan peti untuk dibawa ke Mataram. Para punggawa Mataram kemudian berembuk menyusun rencana selanjutnya. Pangeran Purboyo meminta kepada semua bupati untuk menyeberang ke timur sungai agar dapat melawan musuh dengan leluasa. Setelah terjadi perdebatan kecil, akhirnya para bupati setuju dengan usulan Pangeran Purboyo. Pagi harinya mereka menyeberang sungai. Kali ini bisa dilakukan dengan mudah, karena pasukan wilayah timur telah mundur ke markas mereka. Mereka tak mengira pasukan Mataram akan bangkit menyerang kembali. Pertempuran yang dahsyat kembali pecah. Pasukan Mataram menerjang dengan berani, seperti banteng yang terluka. Dengan senjata tombak dan pedang mereka membabat semua pasukan wilayah timur. Pasukan Mataram mengamuk seperti raksasa mendapat mangsa. Pasukan wilayah timur kocar-kacir. Aryo Pulangjiwo dan prajurit sampangnya banyak yang tewas. 3 punggawa Madura yang tersisa tak hendak mundur. Aryo Pulangjiwo, Ki Jalogo, dan Ki Jokarti mengamuk menahan serangan pasukan Mataram. Peruntungan peluru sebesar jeruk dan buah maja hanya dianggap angin lalu. Aryo Pulangjiwo berdiri menantang di tengah medan perang. Adipati Pajang Ki Tambak Boyo melihat polah Pulangjiwo yang perkasa. Segera Ki Adipati mengambil senjatanya dan mengisi dengan peluru emas. Pulangjiwo dibidik dan tepat mengenai matanya. Seketika matanya lepas dari tempatnya, jatuh menggelambir ke wajah. Pulangjiwo kaget dan bertanya kepada prajuritnya, "Hei bocah,
"Ada apa dengan mataku ini? Kira-kira apakah aku akan cacat?" Si prajurit menjawab, "Tuan, mata Anda keluar, sudah pasti akan cacat." Berkata Pulang Jiwo, "Kalau begitu lebih baik aku mati saja. Hei tukang kuda, ikatlah tubuhku ke kuda ini." Tukang kuda segera mengikat Pulang Jiwo ke kudanya. Setelah erat ikatannya, Pulang Jiwo mencambuk kudanya dan maju ke medan perang. Dengan mata sudah buta, Pulang Jiwo mengamuk, tombaknya berputar-putar mencari mangsa. Pulang Jiwo menantang-nantang. "Ayo, hadapi Pulang Jiwo, keturunan Jaran Panulih dari Sampang." Ki Jokarti dan Ki Jalogo ikut maju di belakang tuannya. Pangeran Japan yang menjadi panglima prajurit wilayah timur kembali maju menyerang. Pertempuran dahsyat kembali pecah. Tapi mereka kembali terdesak. Pulang Jiwo sudah kehabisan prajurit. Ki Jalogo dan Ki Jokarti sudah terdesak mundur. Tinggal Pulang Jiwo yang masih bertempur. Tekadnya akan bertempur sampai mati. Akan tetapi walau sesakti apapun, kalau dikeroyok seluruh pasukan Mataram pasti akan kewalahan. Tak lama kemudian Pulang Jiwo tewas. Kepalanya kemudian dipenggal oleh prajurit Mataram. Sementara itu para bupati yang lain sudah terdesak. Bupati Kapulungan dari Pasuruan sudah lari ngacir. Kuda dan tombaknya dibuang dan pakaiannya dibalik. Lari terbentur-bentur babak belur. Jatuh tertelungkup kecomberan. Ki Adipati Gending dari Surabaya juga sudah membalik bajunya. Kudanya ditinggal beserta tombaknya. Ki Adipati Gending lari sambil menangis menyesali nasibnya. "Oh, nasib apa ini?" Ki Adipati lari menerobos semak belukar. Ketika kakinya menginjak kodok, dia kaget dan meloncat. "Duh, apakah ini?" Ki Adipati meratap di sepanjang jalan. Tumpas habis pasukan gabungan wilayah timur. Semua mayat sudah dipenggal oleh pasukan Mataram. Harta benda mereka dirampas beserta senjata mereka. Ada tombak dan banyak senapan serta keris. Pagi harinya Pangeran Purboyo memberi tanda kepada pasukan Mataram untuk bubar dan kembali ke Mataram. Sebagai utusan khusus Sultan yang bertugas memantau jalannya perang, Ki Joyo Suponto bergegas pulang duluan ke Mataram untuk melapor kepada Kanjeng Sultan. Sesampai di Mataram, Joyo Suponto melaporkan bahwa Surantani telah tewas. Juga telah tewas Ngabei Katawengan dan Panji Wirobumi. Sementara Tumenggung Jogoboyo mengalami luka-luka. Prajurit Mataram banyak yang tewas dalam perang. Akan tetapi pasukan Mataram berhasil mengalahkan musuh dan menewaskan Panji Pulang Jiwo. Uwak Pangeran Purboyo yang mengambil alih pimpinan perang dan berhasil mengalahkan musuh. Sekarang pasukan sudah kembali menuju Mataram. Demikian laporan Tumenggung Joyo Suponto. Kanjeng Sultan sangat menyesal karena kehilangan banyak prajurit. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Buto Dahono Margeng Bumi yang melambangkan tahun Jawa 1535 atau bertepatan dengan 1613 atau 1614 dalam kalender Masehi. Sultan berkata, "Nah, beritakan kepada para istri Tumenggung Surantani." Gandek segera berangkat ke kediaman Tumenggung Surantani untuk memberitahukan kepada istri dan kerabatnya. 3 istri Surantani mendengar suami mereka gugur dalam perang, kemudian menangis bersamaan. Suasana di kediaman Surantani diliputi kedukaan yang mendalam. Terdengar ramai isak tangis yang menyayat hati. Para istri Surantani menangis sambil berucap, "Duhai Tuan, mengapa engkau tinggalkan kami? Bisa apa kami tanpa perlindungan Tuan? Bagaimana nasib putra-putra Tuan yang masih kecil?" Tidak lama kemudian rombongan pasukan Mataram sudah sampai di kota raja. Semua panglima dan pembesar yang ikut perang menghadap Sultan untuk melaporkan penugasan mereka. Pangeran Purboyo menuturkan jalannya perang dari awal sampai akhir. Berkata Pangeran Purboyo, "Si Uwak mengaturkan celaka. Banyak prajurit Paduka tewas di medan perang. Surantani sampai mati itu karena saya yang celaka." Berkata Sang Sultan, "Sudahlah Wak, sudah menjadi kehendak Allah." Sultan lalu memberi hadiah kepada para punggawa dan prajurit secara merata. Setelah selesai, Sultan masuk ke istana dan para prajurit membubarkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Para istri telah menyambut mereka. Ada yang suka, ada yang duka.